Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Legenda Misteri. Nama gua Rofi Permana. Kita kedatangan narasumber yang dari Tangerang. Kita kenalan dulu. Dengan siapa, Bang? Nama gua Rizky, Bang, dari Tangerang. Ya. Boleh diceritain di ke Legenda Misteri ini punya cerita apa, Bang? Jadi di sini gua mau berbagi pengalaman kepada channel Legenda Misteri. Jadi pengalaman gue itu sewaktu mau mudik ke kampung halaman gua. Jadi di situ gua mau mudik ke kampung halaman gua, di rumah gua itu udah nggak, perasaan nggak enak lah. Tahan dulu, Bang. Tetap di Legenda Misteri. Oke, terima kasih masih di channel gua Legenda Misteri. Kita tanya-tanya ke narasumber kita punya cerita-cerita misteri apa. Oke, Bang, bisa diceritain? Ya, Bang, boleh. Jadi di sini gua berbagi pengalaman kepada Legenda Misteri. Pengalaman gua udah lama sih, Bang. Sekitar 2010 gua mau mudik ke rumah orang tua gua di Bandung. Jadi itu gua mau mudik sekitar habis subuhan, habis maghrib gua ngabarin teman saya. Terus kata gua itu ke temen gua, "Bang, di mana?" Terus kata dia, "Di rumah." "Lu mau ikut enggak ke rumah kampung orang tua gua?" "Di mana?" "Di Bandung," kata gua. Dari Tangerang ke Bandung? "Iya, Bang, langsung ke Bandung." Terus itu teman gua, "Ya boleh, sini aja," kata gua kan. Akhirnya dia nyampe ke rumah gua. Kata dia, "Lu bolehin nggak sama om lu?" Terus kata gua, "Ya boleh, ntar gua izin." Gitu. Terus gua di situ berbincang-bincang lah. Singkat cerita, udah adzan subuh, gua ngomong ke om gua, "Om, mau mudik ya ke Bandung untuk kali ini aja." "Janganlah," kata om gua. Gua di situ keras, "Om, mau mudik om sama temen gua, udah nggak apa-apa lah, doain aja," kata gua. Terus kata om gua, "Ya udah, kalau keras mah, kalau misalkan pengen mudik mah." Terus kata gua, "Ya udah om, doain aja semoga Rizky lancar sampai kampung halaman rumah gua." Di situ habis adzan subuh, singkat cerita gua langsung ke stasiun. Di perjalanan itu, di hampir ke mau arah ke stasiun, di situ gua melihat kucing warna hitam jegat di tengah-tengah mobil yang kan gua ngangkot kan. Tengah-tengah mobil. Di situ gua aneh, ada kejanggalan. Wah, apa ini? Terus kata temen gue, "Udah lanjut, nggak apa-apa, bismillah aja." Oke, lanjut. Di pelebah rel kereta api, di situ gua kan nunggu kereta api gitu kan. Iya, kereta datang. Di situ gua kan antri tiket. Di situ sepi banget, Bang. Cuma gua sama temen gua satu lagi, kakek-kakek. Di situ gua kan antri habis kakek-kakek nih. Ini kakek-kakek, gua temen gua. Di situ habis kakek-kakek kan gua otomatis gua udah ngantri tiket. Gua masuklah ke area rel kereta api stasiun. Di situ gua nunggu lama sekitar sejam 2 jaman. Itu kakek-kakek itu, Bang, liatin muka gua berdua sama temen gua. Terus kata temen gua gini kan, kata temen gua nyalip gua, "Ini punya salah nggak sama dia tuh tadi di pelebah loket?" Terus kata gua, "Enggak, gua nggak ngerasa punya salah apa gitu, itu dia liatin kita berdua aja." Terus kata gua, "Udahlah, biarin, masing-masing aja," kata gua kan. Di situ sepi banget, Bang. Karyawan-karyawan stasiun juga nggak ada. Ya udah, di situ gua mikir positif sama teman gua. Di situ aki-aki gua liatin, itu kayak pemandangan yang tidak ini, Bang, sinis gitu. Kata temen gua, "Gimana nih?" "Ya udah, bismillah," kata gua. Terus si aki-aki itu jalan ke tempat rel kereta api. Loh, kata gua, kata temen gua ke gua, "Itu mau kemana itu kakek-kakek?" "Udah, kita liatin aja dulu," kata gua kan. Terus temen gua itu ngotot, "Samperin," kata gua. "Udah, jangan, takut ada apa-apa doang," kata gua.
itu pas belum aki-aki kan, ini tembok bang, Iya. tembok mau ke arah stasiun. Stasiun. Itu aki-aki kesini sama gua sama teman gua, ya udah kita lihat kan otomatis stasiun itu buntu bang, nggak ada jalan Iya, lagi, nggak ada jalan nggak ada WC, nggak ada. Terus kata teman, ayo kita lihat, udah jangan lah, kata gua kan, ayo. Kata teman gua, maksa terus bang, maksa terus. Terus akhirnya gua turutin, ya udah ayo. Pas gua lihat itu ke pelebah gang itu kan, gang tembok itu nggak ada dong aki-aki. Teman gua di situ langsung, wah merinding bang gua. Teman gua langsung ngomong, ini lanjut nggak? Terus kata, lanjut. Akhirnya gua ke depan ninggalin tadi tembok itu kan, ninggalin gua ke depan. Gua nunggu. Singkat cerita ada kereta lewat. Di situ juga gua naik kereta cuma ada 4 orang bang, satu gerbong ke belakang nggak ada bang. Terus gua di situ sama temen gua sambil bisik-bisik, ini kemana ini, nggak ada yang naik kereta api. Terus kata teman gua, nggak tahu, mungkin udah malam, kata gua kan, positif aja gua bang. Di situ teman gua bilang, ya udah kita bismillah aja lah. Udah, kata gua kan, ya udah kita bismillah aja. Singkat cerita sampai ke stasiun sensor ya bang. Iya. Stasiunnya di situ gua turun dari stasiun. Di situ gua turun juga cuma berdua doang bang, yang 2 lagi di dalam kereta api entah mau kemana itu juga. Pokoknya kayak turun sama teman gua bilang lagi, itu siapa sih aki-aki, kata teman gua. Terus kata gua, udah positif aja, mungkin kemana gitu, belok, kata gua kan. Di situ gua naik angkotnya itu warna kalau nggak salah merah kuning bang. Jadi situ angkotnya warna merah kuning. Gua naik sama temen gua. Itu si supir itu bang, supir angkot itu kayak kakek-kakek yang ada di stasiun tadi. Kata gua kalau temen gua itu, ini mah yang tadi. Terus kata gua juga, iya ini mah yang tadi. Terus gimana nih? Udah positif. Bismillah. Terus di situ si aki-aki bilang sama gua sama temen gua. Di situ yang naik gua doang berdua sama dia. Si supir itu bilang sama gua sama temen gua, mau kemana? Terus kata gua, mau pulang kampung bah. Terus kata kakeknya lagi, pulang kampung kemana deh? Ke Bandung. Oh hati-hati ya dek, sering ada kejadian di sini mah. Terus kata teman gua, langsung ciut nyalinya. Terus kata teman gua bilang, gimana lanjut gua? Kan tekad gua kan pengen ke rumah orang tua gua. Iya. Kata gua, lanjut, bismillah aja, kata gua. Terus gua turun, kakeknya bilang, dek hati-hati ya, bilang lagi hati-hati. Pas mau bayar gua, nih pak bayar. Terus kata kakek itu, jangan deh, udah simpan aja. Di situ gua naik angkot gratis bang. Gua juga nggak pamit tuh. Pas lebah kira angkot hilang dari hadapan gua sama temen gua bilang lagi, itu siapa sih, apa tanda-tanda gitu, kata temen gua. Terus kata gua, udahlah jangan dibahas. Di situ kan ada warung bang. Iya. Warung juga jauh kemana-mana lah, pokoknya sepi warung juga. Udah kita sebat dulu lah, biasa sebat, ngopi dulu. Habis itu gua sebat ngerokok, gua nanya sama ibu warung, bu kalau misalkan ke Bandung bus jam segini masih ada nggak, kata gua kan ke ibu warung. Terus karena ibu warung bilang sama gua, udah nggak ada deh, paling juga jam 6 pagi gitu. Wah kata teman gua, gimana nih, ya udah kita nunggu aja lah. Terus mbak itu si penjaga warung bilang sama gua, teh kalau misalkan mau nunggu mah jangan di jalanan lah, mending jadi cari tempat tidur, kata gua juga. Kata gua, ya mbak makasih, ntar saya sama teman saya mau nyari tempat peristirahatan. Di situ gua berbincangan lama sama tukang warung sama temen gua. Di situ gua mau nyari tempat peristirahatan. Gua nyari tempat istirahat. Di situ nemu gua kayak
semacam gubuk lah, gubuk di situ gubuk, ininya gentengnya bukan genteng semacam genteng rumah biasa, semacam pohon kelapa itu, pohon kelapa dibikin atap gitu. Oh ya zaman dulu aja iya gitu ya. zaman dulu. Terus kata gua di sini yuk istirahat ke temen gua. Terus temen gua bilang jangan tempatnya juga kayak gini. Terus kata gua ya udah kenapa sih, kita istirahat juga di sini kan waktu lama. Akhirnya gue istirahat di situ. Temen gua di situ nggak bisa tidur bang, gua mau udah tidur, temen gua ngebangun gua, bangun lu, temenin gua bergadang, kata dia. Kata gua kan nggak mau, gua capek, gua tidur lagi. Temen gue itu nggak tidur, nggak tahu ngapain kali. Singkat cerita besoknya jam 6 pagi itu kan gue dibangun sama temen gue, bangun lu udah jam 6 pagi. Gue bangun nggak tidur lu. Terus kata temen gue, enggak lu anjir, gue tadi semalam lihat anu gitu. Terus kata gue, lihat apa lu? Tadi lu lihat kakek lagi. Terus kata gue kan, lihat di mana lu? Situ anjir, di sawah itu, di sawah itu kan ada sebuah petakan jalan kaki lah, muat dan setapak mah. Lihat di mana lu? Kata gua. Lihat mana lu? Itu di jalan setapak sawah. Bener lu? Iya, bau campur. Gua di situ anjir. Pokoknya rinding ada, Bang. Ya mau gimana lagi kan udah tanggung. Pertengahan perjalanan. Iya, gitu. Terus akhirnya gua nunggu bus. Singkat cerita gua naik bus. Gua nyampe di terminal Bandung. Pas nyampe di terminal Bandung gua turun. Terus temen gua bilang sama gua, ini tempat kampung halaman rumah orang tua lu di mana? Udah ayo ikutin aja sih, kata gua. Akhirnya gua ke warung bang, biasa kopi lagi, sebat lagi, berbincang-bincang. Itu sekitar sore bang, gua belum nyampe ke rumah orang tua gua. Padahal gua jalannya itu tahu di terminal Bandung nggak jauh perapatannya ke rumah orang tua gua. Sedangkan itu gua jalan kaki bang, jauh bang, nggak datang gitu ke perapatan tempat rumah orang tua gua. Terus teman gua bilang, lu di mana ini perapatannya? Ini sini, udah ayo aja, kata gua. Jalan aja, jalan. Itu perapatan nggak ketemu bang, nggak ada ujungnya gitu. Iya gitu. Terus kata gua juga di sini mikir bang, di dalam hati, ini perapatan jauh amat sih. Semenjak itu om gua sama bibi gua kesini nggak begitu jauh bang. Sini sama temen gua jauh banget ini perapatan. Temen gua nanya lagi, gimana masih deket enggak, masih jauh, ayo. Gua jalan-jalan terus, nggak ada perapatan itu bang. Pokoknya sawah semua, itu pinggirnya sawah. Di situ gua di tengah-tengah tol, tiba-tiba bang, bingungnya. Iya bang. Di situ teman gua bilang, anjir lu ini mah tengah tol. Terus kata gua, iya. Terus di situ gua bingung, sebingung-bingungnya gua bang, lah kok gua ada di sini. Terus gua jalan sekitar berapa, 1 kilometer lah. Gua kan lumayan jauh itu bang, dari tempat peristirahatan gua jauh, udah malam. Di situ temen gua juga udah capek. Gua nyari tempat istirahat. Di situ gua nemu kayak halte. Kata temen gua mikir, nggak mungkin sih di tengah tol ada halte. Iya. Terus kata gua, ya udahlah, positif aja. Gua udah capek, temen gua udah capek, udah tidur itu. Gua tidur, temen gua tidur. Temen gua masih tidur bang, kemarin dia nggak tidur kali ya. Terus gua bangun tengah malam bang, pukul jam 11-an. Di situ gua mendengar suara-suara aneh lah. Pokoknya gua udah campur aduk bang. Pokoknya saya hawa merinding ada bang. Ya mau gimana lagi gitu kan, udah kesasar kayak gini, mau pulang kan nggak tahu jalan. Terus uang juga kan bang udah menipis buat buat balik lagi ke kota. Terus gua di situ sama temen gua, udahlah gua bismillah bang. Di situ gua bismillah, gua inget sama omongan gua kayak gini. Terus gua bismillah, gua sholawat, gua di situ bang, gua bacain apa yang gua bisa bang. Di situ gua tidur lagi. Besok malam gua udah bangun, itu bang bukan jalan tol,
Gua bangun di depan gua itu kan, gua bangun nih gini, bangun di depan gua itu perapatan ke rumah orang tua gua bang. Di situ gua juga bingung bang, teman gua juga bingung. Wah, semalam di sini kita kena jalan tol. Terus kata gua, iya di sini jalan tol, itu perapatan ke rumah orang tua gua. Anjir. Terus kata teman gua, ya udahlah ayo kita masuk. Gua masuk ke tempat perapatan rumah orang tua gua, masuk gua nggak jauh sih ke rumahnya, deket itu mah gua. Singkat cerita gua udah ke dalam rumah orang tua gua berbincang-bincang dengan keadaan gua semalam. Kata orang tua gua, iya sering bang, kalau mau pulang kampung pukul habis subuh, kalau enggak jam 12 jam 1 ke bawah gitu, sering kalau kejadian nyasar kayak gitu bang. Di situ teman-teman gua udah shock lah, baru kali ini gitu dengan disesatin sama makhluk goib. Di situ gua singkat cerita gua situ mau pamit pulang, maka pulang ke Tangerang. Gua nggak ada kejadian apa-apa lagi, pokoknya normal bang. Di situ temen gua pas udah datang di Tangerang cerita tentang gini perbincangan. Temen gua kalau diajak mudik lagi nggak mau bang. Dia takut kayak iya gitu bang. Mungkin bang cerita gua mah segini doang. Kalau misalkan ada cerita lagi gua boleh mampir ke sini. Oke, boleh. Terima kasih ya bang. Iya bang. Atas ceritanya ke Legenda Misteri. Oke, terima kasih masih di Legenda Misteri. Ya, cukup sekian mungkin ceritanya sampai di sini. Ya, terima kasih buat Bang siapa tadi? Rizky bang. Bang Rizky dengan cerita-ceritanya ya cukup misteri banget gitu. Oke, jangan lupa subscribe dan like, komen. Kalau bila mana punya cerita-cerita komen aja di bawah. Tetap saksikan Legenda Misteri.